Oke, kita ketemu lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Bagaimana awal tahun Anda? Sudah berapa list dari resolusi ya yang sudah Anda buat? Mungkin termasuk salah satunya resolusi menantikan film-film yang akhirnya bisa membuat Anda semakin terhibur ya. Karena di bulan Januari ini kita akan kedatangan atau kita bisa menyaksikan ada beberapa film layar lebar, referensi film layar lebar. Seperti yang satu ini, jadi ada satu film berjudul Suka Duka Tawa. Jadi drama tidak hanya kita harus dibalut dengan duka saja, sedih-sedih, tapi juga bisa kita selingi dengan bahagia. Seperti apa filmnya? Kita intip dulu trailernya berikut ini. Nggak pernah nafkahin gua sama ibu gua. Harusnya dia jadi kepala keluarga ya. Dia ditepungin. Sineas Indonesia kembali berkarya lewat film terbaru bergenre komedi. Bukan sekedar menampilkan kisah jenaka yang biasa, film ini mengangkat sisi lain dari dunia stand up komedi berjudul Suka Duka Tawa. Tawa, izinkan Bapak bantu kamu ya. Film yang diperankan oleh Rahel Amanda, Marissa Anita, dan Teku Rifnu Wikana ini menceritakan kisah seorang komika yang menjadikan luka masa lalunya sebagai materi komedi di atas panggung. Oke. Hampir 20 tahun yang lalu Anda pergi ninggalin saya dan ibu saya. Suka Duka Tawa akan berfokus pada hubungan emosional sang pemeran utama bernama Tawa dan ayahnya yang meninggalkannya saat kecil demi karir komedi. Ternyata kejadian itu meninggalkan luka yang mendalam bagi Tawa dan ibunya. Luka itulah yang kemudian menjadi materi komedi Tawa saat open mic. Sejak kamu sibuk, ibu ngerasa kamu jadi jauh, Wak. Halo semuanya. Film yang disutradarai oleh Aco Tenri ini juga turut dibintangi beberapa komika seperti Bintang Emon, Arif Brata, hingga Panji Pragiwaksono. Spesialnya, Suka Duka Tawa menjadi debut film panjang pertama bagi Aco Tenri yang sebelumnya terbiasa menyutradarai musik video dan film pendek. Sejak gue umur 6 tahun. Aksi Rahel Amanda sebagai komika bisa Anda saksikan pada 8 Januari 2026. Namanya keset. Oke, jadi langsung aja mari kita bersuka duka tawa bersama Marissa Anita dan juga Aco Tenri. Halo Mas Aco, good to see you. It's Good been to a long see you time. too. Yeah. Aku sama dia anak lapangan dulu. Dulu zaman keemasan udah lewat. Iya, 20 tahun yang lalu. Jangan dong. We're in our 40s. Zaman kemasan baru mulai. Kan life starts at 40 ya. There you go. Oke, Suka Duka Tawa. Jadi apa yang Suka Duka Tawa ini apa, Mas Aco? Iya, ini tuh ini film panjang pertamaku. Ini tapi kolaborasi kesekian dengan Mbak Marissa. Iya, journey tentang Tawa, seorang stand up comedian perempuan. Dia sering stand up comedy tapi nggak lucu-lucu gitu. Dia dari kecil tinggal sama ibunya. Mbak Marissa di sini memerankan ibu cantik namanya. Dari kecil dia cuma sama ibu cantik karena dia ditinggal sama bapaknya. Gitu. Seiring dia sekarang semakin dewasa, dia tahu sekarang bapaknya tuh udah jadi pelawak terkenal di TV, yang main sketsa gitu. Nah, kemarahannya itu kemarahan terhadap bapaknya dia jadiin materi aib-aibnya bapaknya, ninggalin dia dari kecil, nggak pernah nafkahin dia sama ibunya. Nah, materi itu dijadiin materi stand up dari si Tawa dan itu membuat dia jadi semakin terkenal. Seiring terkenalnya Tawa, bapak di TV di cancel. Gitu. Nah, Kamu ceritain semuanya ya? oh enggak. It's okay. Nah, di situ journey-nya mulai dari situ gitu. Oh, oke. Bagaimana Tawa mulai ngobrol lagi sama bapaknya. Jadi selesai kan dibilang kayak gitu. Nggak pas, emang pas itu. Iya. Oke. Jadi basically ini adalah film komedi. Kita bilangnya komedi aja dulu. Drama komedi. Drama komedi. Oke. Gimana Mar rasanya bermain komedi walaupun dibalut dengan drama tentunya. Tapi ini Oh iya bener ya. apa komedinya Aco itu deadpan. Deadpan tuh maksudnya bukan kayak, kan komedi ada beberapa jenis ya. Ada yang dulu mungkin waktu kita kecil kita tuh sangat familiar dengan slapstick gitu ya. Iya. Yang pukul-pukulan, toyor-toyoran dan sebagainya. Semakin kesini tuh komedi itu juga ya yang toyor-toyoran masih ada, tapi juga ada yang modelnya deadpan. Komedi deadpan tuh paling ini datangnya dari Inggris ya, Dari Cok ya. Inggris, ya. Jadi maksudnya mukanya datar,
Tapi sebetulnya situasinya yang membuat itu menjadi sangat-sangat lucu gitu. Jadi ada momen-momen di mana tiba-tiba sutradara saya ini dia orangnya memang spontan ya. Oh, memang aslinya. Jadi yang di naskah apa tiba-tiba kayak oh di set ini kayaknya lucu kalau diginiin. Dia muncullah senario-senario spontan yang meletakkan gue di kondisi di mana gue harus nahan ketawa. Nahan ketawa, and that was really hard, but thank you, it's amazing. Gimana rasanya nahan ketawa? Susah lah, Iya karena kan? muka gue harus datar. Tapi Iya. situasinya lucu banget, nanti kamu pasti tahu yang mana. First debut pertama kan? Iya, film Oke. pertamaku. Kenapa komedi? Kamu Ya, lucu ya, Mas? Aduh, itu dia. Aku juga nggak tahu lagi. Kayaknya ya sering menghadapi banyak masalah, menutupnya dengan bercanda gitu dan ya aku juga ini filmnya banyak bercerita tentang stand up comedian gitu, cerita dunia stand up comedy karena aku juga ngikutin stand up banget gitu dan kenal dengan banyak stand up comedian jadi mengetahui kayak oh banyak banget ya luka-luka dukanya mereka yang mereka balut jadi komedi dan menurutku mempelajari luka kita lewat komedi itu salah satu hal yang paling cukup menyenangkan buatku gitu. Prosesku juga seperti itu karena lewat komedi bukannya menggampangkan sebuah masalah tapi kita jadi bisa duduk bersama masalahnya tanpa ego, jadi bisa lebih subjektif dan lebih tenang menghadapinya gitu. Oke. Aco banget lah film ini pokoknya. Aco banget. Iya beneran, karena kalau misalnya kita lihat Aco ya, Aco tuh temennya banyak banget. Dan dia itu nggak pernah kelihatan sedih di depan teman-temannya. Nangisnya di kamar sendiri. Iya, nangis. Kalau sendirian ya. Iya gitu, atau misalnya lagi ada momen yang menyentuh di scene-nya terus dia bisa nangis sendiri, aduh. Tapi aduh-aduhnya pun tuh tetap dia bawa ketawa gitu loh. Jadi ini adalah film komedi memang, tapi seperti Aco, ini cara aku ngeliat kamu yaCo. Ada kedalaman di situ. Itulah yang menjadi aspek drama dari film Suka Duka Tawa ini. Kita akan diajak ketawa sampai sakit perut, iya. Dan kita juga akan diajak untuk Sedih gitu. ya. Itu makanya kan ada kalau tawa temennya suka oke, gitu ya relate. Tapi kalau duka gitu ada di dalam film ini gitu. Gimana Mar membalut itu kan kayak kontradiktif ya. Tapi Aco can do it. Aco tuh bisa banget gitu, karena emang dia begitu. Jadi cara dia meramu, cara dia bercerita, itu tuh bisa kayak, gila ini film nih Aco banget sih. Dan juga ya, kalau kita bicara mengenai suka, duka, tawa, itulah sebenarnya kehidupan. Yes. Kadang-kadang manusia itu suka berpikir bahwa, oh kalau misalnya gue suka, gue happy, ya nggak boleh ada duka di situ. Nggak boleh, makanya banyak orang delulu, banyak orang in denial gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita menerima bahwa dalam hidup itu akan selalu ada suka dan akan selalu ada duka dan akan ada tawa dan ada tangis. Dan itu semualah kalau misalnya kita gabungkan itu membentuk hidup yang sesungguhnya tuh di situ. Jadi film ini juga filosofis sekali Bapak. Kita sih ini berarti bercanda-bercanda aja. Kita sebetulnya tuh bicara-bicara aja. Itu pengalaman pribadi Pak. Ya kurang lebih. Oke, unik ya pemilihan nama atau karakternya. Ibu cantik, Bapak keset, tawa, iya kan? Nggak mau cari nama. Sebenarnya itu kayak apa nickname gitu, kayak nama aslinya sebenarnya ada Ibu Indah, Pak Keset tuh Pak Hasan. Cuma kan karena ya Tawa ngerasa ibuku tuh ibu paling cantik gitu, jadi kayak dia manggil ibu cantik. Pak Keset pun karena dia ngelawak di TV dia butuh nama panggung gitu, makanya jadi akhirnya Pak Hasan ini dia memilih Keset gitu karena dia biasanya jadi Keset gitu kalau kita lagi ngejokes gitu. Menulis film ini tuh udah tahu kalau ini tuh bakal drama gitu sebenarnya. Jadi walaupun memang dari awal desain karakternya memang stand up comedian, aku tahu ini harus diperankan oleh aktor yang memang punya kedalaman layer-layer acting. Jadiin premis. The most personal is the most creative. Hidup seorang anak yatim. Sejak gue umur 6 tahun, gue ditinggal sama bapak gue. Kita tuh lagi main petak umpet. Sampai sekarang baru ketemu pas gue umur 21. Tawa! Soalnya gue malu punya bapak kayak dia.
Kalau nggak bisa ngurus anak, mending ngurus kaktus, Bang. Bapak gua itu namanya Keses. Ah, ini mah yang bercanda bukan Tuhan. Bercanda mah bapak gua si Keset. Tapi Marissa memang relate dengan stand up comedy nggak sih? Aku suka. Suka? Aku memang suka nonton stand up comedy. Dan aku ngerasa stand up comedy itu sangat menarik karena mereka bisa, stand up comedian ya, mereka bisa membicarakan hal-hal yang serius tapi mereka bawa dengan ringan gitu. Jadi orang Bahkan diajak ketawa. sarkas gitu Iya kan, kan, diajak ketawa cynical. hahaha, tapi setelah itu mikir oh iya benar juga ya gitu kan. Jadi very cerdas. Nah, komedian itu sangat cerdas. Dan seperti tadi Aco bilang, banyak sekali komedian itu sebenarnya yang hidupnya tuh banyak pahitnya. Tapi ya itulah yang membuat mereka spesial dan brilian ya. Mereka bisa mengubah kepahitan yang mereka lewati dalam hidup tuh dibikin kayak kayak ngetawain diri sendiri, tapi juga bikin orang mikir gitu kan. Berkontribusi sangat baik terhadap orang yang mendengarkan juga. Kalian pernah nyoba nggak? Enggak lah. Oh ya. Itu Iya. Rachel Amanda Kebetulan yang main. karakternya Bu Cantik kan memang tidak stand up. Iya, Tapi kan anak. suami dan istrinya cerita di sini, suami dan anaknya. Tawa tuh diperankan Rachel Amanda, dia belajar stand up, dia open mic juga beberapa kali. Mas Rifno Wikana juga yang memerankan Pak Keset juga, dia juga open mic beberapa kali gitu. Bahkan Amanda sampai hari ini jadinya beneran ikut kelas Oh iya? stand up. Tantangan untuk dengan aktor-aktor lainnya gimana, Cok? Justru kalau aku ngelihatnya karena menulis film ini tuh udah tahu kalau ini tuh bakal drama gitu sebenarnya. Jadi walaupun memang dari awal desain karakternya memang stand up comedian, aku tahu ini harus diperankan oleh aktor yang memang punya kedalaman layer-layer acting yang memang di situ gitu levelnya gitu. Makanya aku kayak aku udah tahu menulis dengan Mbak Marissa di kepala, Mas Rifno dan Amanda gitu. Tapi di sekitarnya tentu ketika ngomongin stand up comedian kita butuh stand up comedian, bukan cuma memerankan tapi juga konsultasi tentang bagaimana sih lingkungannya. Apa yang mungkin pengalaman paling berkesan selama proses syuting, Mar? Selain tentunya susah nahan ketawa itu ya, Oh my itu mungkin tantangan terbesar di film ini adalah Nahan ketawa. Mungkin kalau misalnya nanya pengalaman berkesan, aku ke belakang ya, bahkan sebelum produksi gitu. Waktu pre-produksi, bahkan sebelum pre-produksi, waktu aku ketemu sama Aco di sebuah coffee shop. Jadi suatu hari Aco ngajak ketemu kayak ngopi. Iya kita kan biasa ngopi gitu ya. Iya ngopi yuk Mbak gitu. Oh ya oke. Terus berceritalah dia tentang suka duka tawa ini gitu. Tentang proyeknya dia ini. Terus aku kan Aco itu pencerita yang sangat baik. Jadi langsung kayak aku mainin film dia di kepalaku. Ketika dia bercerita tuh langsung aku kebayang, oh gila ini lucu banget, oh my god premisnya bagus banget Cok, this is an amazing film. Terus tiba-tiba dia bilang, iya Mama Marissa mau jadi ibu cantiknya gak? langsung tembak ya. Terus aku iya tentu aku mau jadi ibu cantik, sebuah kehormatan gitu loh bisa main di film ini. Aku aja udah suka banget sama ceritanya di kepala gitu kan. Ya udah akhirnya kita bekerja sama, hampir tidak jadi bekerja sama. Iya. Tapi semesta mendukung akhirnya jadi. kalau jodoh kan nggak kemana ya, bisa kolaborasi kerjasama bareng ya. Oke. Kadang-kadang kalau di satu film, bahkan film fiksi sekalipun kita kadang-kadang ngeliatnya gini, tapi iya sih ya, itu bener sih, itu gue banget, atau mungkin itu in real life ya, itu it happens gitu ya. Kalau di film ini menurut Marissa, apa yang cukup relate atau mungkin paling relate dengan kehidupan sendiri gitu, suka, duka, tawa? Apa ya, iya banyak sih. Sebetulnya keseluruhan film ini tuh aku bisa relate dan aku rasa semua manusia bisa relate. Bahwa dalam kehidupan kita ya akan ada suka, akan ada duka, akan ada tawa, akan ada tangis gitu. Ya udah diterima aja. Itu sih maksudnya tema besar yang paling kita semua bisa relate ya. Dan relasi pada akhirnya filmnya juga sebenarnya tentang relasi anak dan orang tua gitu. Iya, Dan itu tuh kayaknya semua masalah kita ya gitu. Iya. Sambung dengan ngobrol dengan orang tua, tentang orang tua yang nggak tahu cara ngungkapin kasih sayangnya ke anak. Love gitu, language yang gak nyambung, iya ya gitu. kan? Gitu akhirnya kayaknya banyak yang setelah FGD juga banyak teman-teman
ngelihatnya ini bukan cuma sekedar tentang film stand up comedy, tapi juga ini film tentang orang tua anak gitu. Iya betul, betul. Dan kadang-kadang kalau ngomongin orang tua anak, Tawa itu kayak ada di posisi yang bingung. Karena gini nih, kan Bapak Keset ninggalin Tawa sama Ibu. Iya. Nah, Ibu kesel dong, marah dong, sedih. Jadi sepanjang dia ditinggal, berapa tahun? 14 tahun ya? Iya, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun itu kan dia pegang terus tuh rasa sakit itu kan. Dan dia selalu jelek-jelekin Pak Keset di depan Tawa. Ya banyak ya orang yang bisa relate ya, yang karena sakit hati sama pasangannya yang tidak menjadi pasangannya, terus anaknya dijadiin tempat untuk buang sampah gitu istilahnya. Bilang, bapakmu tuh ini itu udah nggak bisa percaya, padahal sebenarnya semua itu jauh lebih kompleks dari yang dikatakan. Betul. Nah terus akhirnya Tawa sebagai anak, namanya juga dia anaknya Ibu Cantik dan dia anaknya Pak Keset. Ternyata talenta dia itu nyebutin Pak Keset. Dia tuh sebenarnya ingin melucu dan bisa melucu. Tapi karena dia merasa kalau misalnya gue nanti ikut profesi bapak gue, nanti berarti gue mengkhianati mak gue dong. Karena gue mau punya, Ada dilema. nah Itu dia. itu banyak banget anak-anak yang pastinya merasakan itu, apalagi anak-anak yang orang tuanya berpisah ya. Betul. Nah jadi kalau misalnya dari situ aku ngelihatnya bahwa kasihan anaknya jadinya. Oke. Iya. Karena anaknya tidak dibiarkan menjadi dirinya sendiri karena dia terlalu sibuk mengurusi perasaan-perasaan orang tuanya. Harusnya sebaliknya, orang tuanya harus sibuk memperhatikan perasaan anaknya. So it's relatable. Iya, orang lain minta didengarkan, tapi apakah orang lain bisa mendengarkan kita dan memahami kita itu kan? Oke, Suka Duka Tawa akan tayang kapan? Untuk di bioskop, tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia itu tanggal 8 Januari 2026. Oke. Iya. Gitu. Film yang baik untuk memulai 2020. Yes. It is. Yes, udah gitu tanggalnya 8 lagi, my favorite number. Lu tuh Oke, sengaja ya. Coba mulai ya. Thank you so much Marisa, Thank you, Cis. Aco, Thank you. for coming, sukses untuk filmnya. Semoga selalu bisa memberikan vibes positif ya kan. Suka Duka Tawa diterima aja, namanya juga hidup ya. Yes, Iya kan? Iya, ketawain aja dulu hashtag kita gitu. Oh, ketawain aja. Meskipun Bu Cantik sebel sih sama Pak Keset. Tawa mulu lo, bercanda mulu. Oke, kita ketemu lagi next time. Sukses selalu untuk karirnya Mar. Tapi Thank ada you. mimpi apa lagi Marisa untuk next projectnya atau yang belum mau di... No, I just want to keep telling stories. That's all. Ya nggak sih? Thank you so much. Aco, sukses ya. Ya, thank you. Oke, usai jeda Talk It's Fun masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Banyak banget jam-jam dan waktu-waktu yang terlewat di mana aku mestinya kan pengennya kan make the most of my time as a parent untuk bonding kan. Betul. Dan itu semua tercuri sama screen time.